Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Selamat Ibu. siang, Ibu. Siang Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, baiklah, berdoa selesai. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tari tradisional Sumatera Selatan. Nah, sebelum itu Ibu akan cek daftar kehadiran kalian terlebih dahulu. Ade Putri Ginanti, Hadir Bu. Sabrina Angelina Farah, Hadir Ibu. Taskia Nur Efriza, Hadir, Ibu. Rosmalia Firzani, Hadir Ibu. Aulia Triulfa, Hadir Ibu. Cindy Putri Utami. Hadir Ibu. Baiklah. Apa nama-nama kalian sudah Ibu cek semua? Hadir semua ya? Hadir semua. Hadir semua, Ibu. Hadir semua. Baiklah. Sebelum kita memulai, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menyebutkan nama-nama tarian tradisional Sumatera Selatan. Yang kedua, menjelaskan secara singkat tentang tari gending Sriwijaya. Yang ketiga, mempraktikkan gerakan sederhana dari tari tradisional Sumatera Selatan yaitu tari gending Sriwijaya. Nah, sebelum kita memulai, Ibu akan memperkenalkan kalian kosakata terlebih dahulu. Coba tolong Rosmalia, yang pertama ini kosakatanya ada apa ini? Tarian Ibu. Nah, jadi tarian ini, mohon maaf, jadi tarian ini merujuk pada tari gending Sriwijaya itu sendiri, yaitu bentuk seni pertunjukan yang menggabungkan gerakan tubuh yang ritmis dan estetis dengan musik dan kostum tradisional untuk menyambut tamu. Selanjutnya ini ada apa ya, Cindy? Ada gerakan. Oke, jadi gerakan ini dalam tari gending Sriwijaya yaitu lemah gemulai, anggun dan terkoordinasi. Gerakan-gerakan ini seperti gerakan tangan, kepala, dan kaki menceritakan kisah penyambutan tamu dan menggambarkan kehalusan budi pekerti masyarakat Sriwijaya. Yang selanjutnya ada apa ini? Coba. Nah, ya betul sekali Sabrina. Jadi kostum tari gending Sriwijaya sangat mewah dan berwarna cerah. Biasanya ini didominasi dengan warna merah, kuning keemasan, dan warna kuning. Kuning seperti yang dipakai itu ada mahkota ya. Selanjutnya di sini ada mahkota. Nah, mahkota yang dikenakan penari gending Sriwijaya disebut mahkota siger. Mahkota ini terbuat dari logam emas atau kuningan yang dihiasi dengan berbagai ornamen. Mahkota siger melambangkan kebesaran, keanggunan, dan status sosial yang tinggi. Selanjutnya ini ada selendang. Selendang yang digunakan dalam tari gending Sriwijaya atau songket dengan warna senada dengan kostumnya. Selendang ini digunakan sebagai properti tari untuk memperindah gerakan dan menambah kesan yang anggun. Gerakan selendang yang meliuk-liuk melambangkan kelembutan dan keramahan. Selanjutnya ada kosakata melambangkan. Jadi tari gending Sriwijaya melambangkan keramahan masyarakat Sriwijaya pada masa lampau. Tarian ini juga melambangkan penghormatan dan penyambutan yang meriah kepada tamu-tamu penting. Selanjutnya ada kosakata kebesaran. Jadi kebesaran dalam konteks tari gending Sriwijaya merujuk pada kejayaan dan kemegahan kerajaan Sriwijaya di masa lalu.
Hal ini tercermin dalam kostum yang mewah, mahkota siger yang megah, serta gerakan tari yang anggun dan penuh wibawa. Selanjutnya yang terakhir ada kosakata keramahan. Jadi keramahan dalam tari Gending Sriwijaya diwujudkan melalui senyuman penari, gerakan tari yang lemah gemulai, serta penyajian sirih dare kepada para tamu, atau dalam beberapa versi tarian. Jadi semua elemen ini menggambarkan keramahan dan sopan santun terhadap masyarakat Sriwijaya dalam menyambut tamu. Selanjutnya, di sini ada ragam tari tradisional Sumatera Selatan. Yang pertama itu seperti yang kita bahas pada hari ini, yaitu tari Gending Sriwijaya. Yang kedua, tari Tanggai. Yang ketiga ada tari Zapin Palembang. Yang keempat, tari Sambut Silampari. Dan yang terakhir ada tari Sebimbing Sekundang. Dan masih banyak tari-tari yang lainnya. Jadi, yang kita akan bahas pada hari ini adalah tari Gending Sriwijaya. Tarian ini adalah tarian tradisional Sumatera Selatan yang sering dipertunjukkan dalam acara-acara penting, yaitu penyambutan tamu penting atau upacara adat. Jadi tarian ini melambangkan kebesaran, keagungan, dan keramahan budaya masyarakat Palembang. Penari mengenakan kostum tradisional berupa kain songket, mahkota, selendang dengan gerakan anggun yang mencerminkan kehalusan budaya lokal. Nah, baiklah. Di sini Ibu akan menampilkan video tari Gending Sriwijaya. Bentar ya, Ibu akan share screen video tari Gending Sriwijayanya. Mohon ditunggu ya. Apakah sudah tampil videonya? Sudah Ibu. Udah Ibu. Oke, Ibu mulai ya. Oh ya, sebelumnya Ibu minta kalian menyimak video ini karena setelah kalian menonton video yang telah Ibu tampilkan ini, kalian akan mengerjakan sebuah LKPD yang harus di dalamnya itu harus ada mempraktikkan satu gerakan sederhana yang ada dalam pada tarian tersebut. Oke, disimak baik-baik ya. Apakah tadi suara videonya terdengar? Tidak terdengar Ibu. Tidak terdengar ya? Tidak Ibu. Oke, baiklah. Ibu ulangin saja ya untuk videonya agar bisa terdengar suaranya. Ibu ulang untuk membagikan video tari Gending Sriwijaya ini. Apakah suaranya terdengar anak-anak? Terdengar Ibu. Oke, baiklah, silakan dilanjutkan untuk menyimak videonya ya. Tutur sabda dharma pala satya, kirti
Oke, baiklah. Apakah kalian sudah menyimak video yang sudah Ibu tampilkan tadi? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Nah, jadi dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Ibu. Oke, boleh Taskia, silakan. Baik Ibu, tadi Taskia telah menyimak video dari yang telah Ibu tayangkan tadi mengenai tari Gending Sriwijaya. Nah, jadi Ibu, tari Gending Sriwijaya itu kan dapat ditampilkan di acara tertentu saja ya Bu, misalkan seperti menyambut tamu penting. Nah, biasanya penari dalam tari Gending Sriwijaya itu ada berapa orang ya Bu? Oke, baiklah, pertanyaan yang bagus ya Taskia. Jadi, jumlah penari tari Gending Sriwijaya biasanya bervariasi, tetapi biasanya terdiri dari jumlah yang ganjil, mulai dari 3, 5, 7, atau 9 orang. Tarian ini dapat diartikan oleh satu orang saja, tetapi lebih sering ditampilkan dalam kelompok. Nah, jumlah yang ganjil seringkali dipilih karena dianggap membawa keseimbangan dan keselarasan dalam budaya tradisional. Terkadang jumlah penari juga disesuaikan dengan besar dan pentingnya acara. Mungkin itu saja Taskia, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup Ibu, terima kasih Ibu. Sama ya nak. Nah, jadi baiklah kita lanjutkan ya. Di sini Ibu minta kalian untuk mengerjakan LKPD. Untuk LKPD-nya akan Ibu bagikan di grup WA ya. Itu untuk waktu diskusinya 5 menit dari sekarang. Silakan dicek di grup WA sekarang juga ya. Baiklah, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke, Ibu minta perwakilan satu kelompok saja untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, oke? Silakan untuk kelompok yang ingin maju. Ibu pilih ya kelompok Taskia ya untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Dan untuk sekaligus juga mempraktikkan gerakan sederhana dari tarian Gending Sriwijaya. Baik Ibu, jadi di sini dari LKPD yang telah Ibu berikan terdapat 3 tugas. Yang pertama itu sebutkan properti apa saja yang digunakan oleh penari dalam tari Gending Sriwijaya. Nah, jadi properti yang digunakan oleh penari tari Gending Sriwijaya ini ada kain songket, mahkota siger, selendang, baju kurung, pending atau ikat pinggang. Nah, yang kedua itu apa saja gerakan dasar yang kalian perhatikan dalam video. Nah, jadi ada gerakan tangan yang melambai dengan sangat lemah gemulai, kepala sedikit menunduk dan juga sambil tersenyum, serta ada langkah kaki kecil yang anggun. Yang ketiga, menurut kalian apakah makna dari gerakan tari tangga ini? Gerakan tangan yang dimana gerakan tangan ini dapat melambaikan sebuah lambang tentang kelembutan, keramahan, dan juga penghormatan kepada para tamu. Nah, lanjut ke tugas yang kedua. Di sini terdapat soal diskusi. Saya menjadi salah satu perwakilan dari kelompok saya. Untuk yang pertama ini properti yang digunakan itu ada kain songket, mahkota siger, selendang, baju kurung, dan juga pending. Yang kedua itu ada gerakan tangan yang melambai dengan lembut dan juga ritmis serta dapat mencerminkan tentang keramahan dan juga penghormatan.
Yang ketiga itu terdapat gerakan kepala yang sedikit menunduk dan juga sambil tersenyum. Dan juga menggambarkan arti kesopanan dan juga keanggunan. Nah, yang terakhir itu ada gerakan kaki dengan langkah kecil yang teratur dan juga anggun, dan juga mencerminkan sebuah kehalusan dari sebuah budaya. Nah, yang ketiga itu ada praktik tari. Praktik ini dilakukan dengan melakukan salah satu gerakan dari tari Gending Sriwijaya, yaitu Bisa dipraktikkan Taskia gerakan sederhana yang sudah disimak tadi dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi. bisa Ibu. Bisa di bagian gerakan tangannya. Oke, baik Ibu. Oke, baiklah. Untuk gerakan tangannya tadi seperti lemah gemula ya, Taskia ya. Untuk yang lainnya, apakah kalian menyimak? Untuk gerakan tangannya tadi seperti apa? Coba bisa dipraktikkan juga untuk yang lain. Oke, baiklah. Untuk gerakan tangannya tadi seperti yang sudah Taskia praktikkan. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan kesimpulan dari tari Gending Sriwijaya ini. Untuk Taskia, terima kasih ya sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke, jadi tari Gending Sriwijaya merupakan tari yang melukiskan kegembiraan gadis-gadis Palembang pada saat menerima tamu yang diagungkan. Tepak yang berisi kapur sirih, pinang, dan ramuan lainnya dipersembahkan sebagai ungkapan rasa bahagia. Tari Gending Sriwijaya diiringi gamelan dan lagu Gending Sriwijaya. Jadi tari Gending Sriwijaya ini pertama kali dipentaskan di muka umum pada tanggal 2 Agustus 1945 di halaman Masjid Agung Palembang, yaitu ketika pelaksanaan upacara penyambutan kedatangan M. Syafi'i, Ketua Sumatera Kyoin atau Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera, dan Jamaluddin Adinegoro, yaitu Ketua Dewan Harian Sumatera. Pada saat itu, pergelaran tari Gending Sriwijaya pertama kali digelar dan dibawakan oleh 9 penari, yaitu penari pertama yaitu Siti Nuraini, Rogaya, Haji Delima, Abdul Rozak, Halimah, Busron, Darni, Emma, dan Tuti Zahra. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran BIPA kita pada hari ini. Untuk tugas selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kalian di grup WA ya. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu izin live ya. Terima kasih anak-anak. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu.